Kamu tentu mengenal gambar ini. Bentuk kepala yang khas, gigi yang menyeramkan, ditambah tetesan air liur yang menjijikan, serta diiringi beberapa jeritan. Ya, ini adalah makhluk dari film Alien yang menjadi musuh utama Letnan Ripley dalam film Alien. Tentu penggambaran makhluk alien seperti ini adalah hasil imajinasi dari para pembuat film. Bagaimana alien di dalam dunia nyata? Apakah ada? Menurut pendapat para ahli astrobiologi, ciri kehidupan seperti yang kita kenal butuh air dalam jumlah yang cukup banyak, dalam bentuk yang cair, bukan dalam bentuk uap ataupun beku. Kalau kehidupan dari jenis yang ini, memang butuh air beku dalam jumlah banyak. Lalu, di manakah ahli astrobiologi mencari alien di luar planet bumi? Venus? Mars? Ternyata air berbentuk cair yang berlimpah bukan di planet favoritnya Mas Elon. Elon Musk. Melainkan di sini, Europa. Kira-kira sezaman dengan saat VOC masuk ke Nusantara, di suatu tempat di Italia, seorang profesor matematika bernama Galileo Galilei mengarahkan teleskop buatannya ke planet Jupiter. Pada zamannya Galileo, Jupiter hanyalah satu dari ribuan bintang di langit sana. Bedanya, Jupiter adalah bintang yang kelihatannya berjalan menyusuri bintang lain yang kelihatannya statis. Itulah alasan kenapa dinamai planet, yaitu bintang yang berjalan dalam bahasa Yunani. Saat itulah Galileo menemukan 4 buah bintang kecil yang mengelilingi Jupiter. Bintang kecil itu adalah 4 buah bulan yang mengorbit Jupiter. Keempat buah bulan itu dikelompokkan dengan suatu istilah, Galilean Moon. Mereka bernama Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Ratusan tahun kemudian, yaitu di tahun 2012, teleskop ruang angkasa Hubble milik NASA menemukan bahwa Europa menyemburkan air ke ruang angkasa. Hal ini memperkuat dugaan sebelumnya bahwa di bawah es yang meliputi seluruh permukaan Europa terdapat samudra yang diperkirakan jumlah airnya 2 kali lipat dari air yang ada di planet bumi. Sebelumnya, beberapa pesawat ruang angkasa tanpa awak telah dikirim ke Jupiter dan melakukan survei di sana. Di antaranya adalah pesawat Voyager tahun 1977, kemudian Galileo tahun 1989, lalu Juno diluncurkan tahun 2011. Data yang dikirimkan oleh pesawat-pesawat tersebut membuat para ahli menyimpulkan bahwa di bawah permukaan es Europa terdapat samudra yang luas. Namun, bukti terkuat adalah foto air mancur yang menyembur dari permukaan Europa yang dibuat oleh teleskop Hubble. NASA pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak bernama Europa Clipper pada tahun 2024 nanti, menyusul saudara-saudaranya yang terdahulu. Misi ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut apakah Europa yang berjarak sekitar 779 juta kilometer dari kita memiliki lingkungan yang memadai untuk suatu kehidupan. Di dalam mitologi Yunani, Europa adalah nama seorang putri di suatu kerajaan bernama Tyre. Saat ini wilayah Tyre berada di wilayah Libanon. Dewa Jupiter yang nama lainnya adalah Dewa Zeus saat itu terpanah asmara oleh putri Europa yang cantik dan berkulit putih, glowing,
seperti yang diinginkan ibu-ibu zaman now. Tak kuat menahan daya asmara, maka dewa Jupiter kemudian menculiknya ketika putri Europa mandi di pantai. Kalau di Nusantara, kelakuan dewa Jupiter ini mirip-mirip sama Joko Lelono yang mengintip bidadari yang sedang mandi di kali. Bedanya, Joko Lelono hanya mencuri pakaian sang putri. Tapi dewa Jupiter melakukan hal yang epik, yaitu sang putrilah yang diculik. Konon, anak cucu yang dihasilkan dari perkawinan antara seorang dewa dan manusia ini akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang menempati wilayah bernama Eropa. Hence the name. Bulan bernama Europa yang menjadi satelit Jupiter memang terlihat begitu cantik karena seluruh permukaannya tertutup oleh es yang membuatnya menjadi glowing bak permata di langit. Bahkan konon cemerlangnya Europa diperkirakan 4 kali terang bulannya kita. Secara total, ada 6 buah pesawat ruang angkasa tanpa awak yang telah diluncurkan oleh Amerika Serikat dan sempat mampir ke Jupiter untuk melakukan beberapa survei. Namun, informasi paling lengkap mengenai Europa sejauh ini dihasilkan oleh pesawat ruang angkasa Voyager 1, Voyager 2 yang melakukan misi flyby, kemudian Galileo dan Juno yang melakukan survei pada sistem planet Jupiter sambil mengorbit selama beberapa tahun. Dari ke-6 buah pesawat tersebut, hanya Europa Clipper yang nanti akan melakukan survei intensif untuk Europa. Europa berdiameter 3.120 km dengan kedalaman samudra diperkirakan hingga sedalam 100 km, lebih dalam dari samudra yang di planet Bumi. Samudra ini ditutupi oleh lapisan es dengan tebal diperkirakan hingga 30 km. Kenapa kandungan air di Europa begitu menarik perhatian? Bayangkan, samudra di bumi dihuni oleh 80% kehidupan. Kita di darat hanya 20% dari total kehidupan di bumi. Ribuan spesies saat ini hidup di samudra bumi, termasuk tanaman, bakteri, reptil, mamalia, alga, ikan, moluska, dan lain-lain. Samudra di bumi juga dihuni oleh extremophile, yaitu sejenis organisme yang sanggup hidup di bawah laut Arktik yang dingin dan mendapatkan energi hanya dari panas bumi yang dihasilkan dari hydrothermal vents. Ternyata di bumi saja ada jenis-jenis kehidupan yang tidak memerlukan sinar matahari. Kehidupan sanggup bertahan di mana saja di bumi, asalkan ada air. Jadi, jika Europa memiliki air lebih banyak dari bumi, tidakkah ini menimbulkan rasa penasaran? Dalam perjalanannya menuju Europa, maka pesawat Europa Clipper tidak akan menempuh rute tembak langsung dari bumi ke Europa, melainkan melalui rute yang lebih jauh dengan teknik gravity assist atau bantuan gravitasi. Teknik gravity assist ini memungkinkan suatu pesawat ruang angkasa menghemat bahan bakar dengan cara memanfaatkan gravitasi suatu planet untuk menarik dan melontarkannya bagai katapel. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan akan memakan waktu antara 3-6 tahun, tergantung rute gravity assist yang akan diambil. Europa Clipper beratnya sekitar 6 ton, yang 65%-nya adalah berat bahan bakar.
ditenagai oleh 2 buah panel surya sepanjang 30 meter. Diharapkan pesawat ruang ke angkasa ini sanggup mensuplai tenaga listrik untuk 9 buah instrumen survei, sistem telekomunikasi, telemetri, navigasi, juga pemanas. Loh, kok butuh pemanas? Iya, Europa Clipper itu jauh dari matahari nantinya. Dan suhu di Europa itu dingin, sangat dingin. Jika tidak dihangatkan, beberapa komponen elektroniknya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Persis seperti saya yang butuh kehangatan dari subscribe kalian di channel ini untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Ada beberapa subsistem yang disematkan di pesawat ruang angkasa ini. Pertama, subsistem imager akan berfungsi untuk mengambil foto, tidak termasuk foto selfie. Di dalam subsistem imager ini, ada 2 perangkat pengambil foto, yaitu EIS yang berisi wide angle camera dan narrow angle camera yang masing-masing berkapasitas sensor 8 megapiksel. Mungkin lebih besar handphone kalian ya kameranya. Tetapi kamera ini sanggup membuat gambar stereoskopik sehingga mampu mengukur elevasi permukaan, mempelajari aktivitas geologi, dan menyediakan konteks untuk perangkat lain. Di dalam subsistem ini juga disertakan ETEMIS atau Europa Thermal Emission Imaging System yang berfungsi untuk mengambil foto infrared sehingga mampu melihat area yang hangat dari permukaan Europa yang dingin. Subsistem kedua adalah spektrometri. Sebetulnya spektrometri juga mirip-mirip dengan kamera, tetapi lebih bertujuan untuk melihat molekul-molekul yang terdapat di Europa. Misalnya, Europa Ultraviolet Spectrograph atau Europa UVS. Nantinya akan mampu mendeteksi komposisi gas pada atmosfer, juga materi permukaan. Lalu MISE atau Mapping Imaging Spectrometer for Europa akan mampu mendeteksi sebaran es, garam, dan materi organik. Subsistem ketiga adalah Plasma and Magnetic Field. Seperti planet Bumi, maka planet Jupiter juga memiliki medan magnet. Malah, medan magnet Jupiter adalah yang terkuat dibanding planet-planet lain di tata surya. Medan magnet Jupiter ini dilalui oleh Europa pada saat melakukan perjalanan orbit. Lalu, memancing Europa untuk membangkitkan medan magnetnya sendiri. Dan pada akhirnya, medan magnet yang dibangkitkan oleh Europa dapat menggambarkan struktur dari dalam Europa. Subsistem keempat adalah radar dan gravity. Properti Europa mempengaruhi sinyal radio. Mempelajari efek yang ditimbulkan oleh Europa pada sinyal radio komunikasi dapat membantu memperkirakan bagian dalam dari Europa. Sebuah radar juga disematkan pada Europa Clipper untuk menembus permukaan es dan melihat ke balik es tersebut pada kedalaman tertentu. Subsistem terakhir adalah chemical analysis. Rencananya, Europa Clipper nanti akan terbang menembus air mancur yang disemprotkan oleh Europa ke ruang angkasa. 2 instrumen dalam subsistem ini akan mendeteksi partikel-partikel yang akan berhasil tercium. Instrumen ini adalah MASSPEX atau Mass Spectrometer for Planetary Exploration Europa dan SUDA, Surface Dust Analyzer. Saat konten ini dibuat, para engineer, teknisi, saintis sedang bekerja merakit Europa Clipper.
dan melakukan pengetesan instrumen-instrumen. Para ahli penerbangan ruang angkasa juga sedang melakukan perhitungan untuk rute penerbangan gravity assist untuk menuju ke Eropa. Lalu merencanakan rute orbit di Eropa. Paling tidak, direncanakan akan ada sekitar 50 kali pesawat ini melakukan flyby jarak dekat pada Eropa. Pertanyaannya, apakah Europa Clipper akan menemukan alien? Entahlah, tapi sudah pasti tidak akan menemukan alien musuhnya Letnan Ripley. Beberapa mikroba alien? Mungkin saja. Who knows? Mari kita tunggu peluncurannya di tahun 2024 nanti.